sejahtera untuk kita semua, sahabat Cahaya Kasih Ministry, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Bersama saya, berjumpa lagi dalam acara Bersama Tuhan Kita Bisa. Bersama saya, Pendeta Dedi Kurniawan. Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, satu renungan singkat hari ini. Bagaimana kita memiliki respon yang benar di tengah-tengah pergumulan atau masalah, saudara. Oleh sebab itu kita belajar dari satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Ayub, pasal yang pertama, ayat yang ke-8, disambung dengan Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-8, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya. Saya mulai dengan Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Ya. Sebab demikian firman Tuhan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, yang takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sahabat Saya Kasih Ministry dimanapun Anda berada, ya. Hari ini kita akan melihat, ya, bagaimana kita belajar dari seorang tokoh yang Tuhan katakan sendiri, ya, di sepanjang pasal 1 ayat 1 dan Ayub ayat yang ke-8 itu dikatakan bahwa Ayub adalah orang yang benar, saudara. Ya. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah menilai kita. Ya. Tuhan tidak pernah salah untuk menilai Ayub, saudara. Ya. Nah, apa yang dialami oleh Ayub, ya, itu tidak seperti apa yang dibayangkan oleh banyak orang, bahkan oleh Ayub sendiri, saudara. Ya. Kalau kita lihat di pasal yang pertama ayat yang ke-8 ini, Tuhan mengatakan bahwa tiada orang seorang pun yang seperti Ayub. Tapi kalau kita melihat, ya, apa yang ditulis oleh firman Tuhan ini di pasal-pasal berikutnya, kita akan melihat Ayub banyak mengalami pergumulan yang tidak mudah. Lantas kok kita berpikir begini, kok bisa ya orang yang sudah dinilai oleh Tuhan hidupnya benar, ya, hidupnya layak di hadapan Tuhan, orang yang saleh, jujur, ya, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, kok bisa ya mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, saudara? Ya, Ayub kehilangan apa yang dia miliki. Ayub ini orang yang diberkati Tuhan. Ayub ini adalah orang yang sangat kaya, saudaraku, di daerahnya. Dia memiliki banyak sekali, dikatakan bahwa asetnya begitu banyak, ya, kambing dombanya begitu banyak, dia punya hamba-hamba yang begitu banyak, saudara. Ya, hidupnya begitu luar biasa, saudara, berlimpah dengan apa yang hari ini mungkin dikejar oleh banyak orang, saudara. Tapi kenyataannya, Tuhan bisa mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Saya mau bilang begini, Tuhan bisa pakai siapa saja sebenarnya untuk menguji kita. Termasuk dalam kisah Ayub ini, ya, Tuhan izinkan iblis untuk mencobai Ayub. Apa tujuannya? Tuhan ingin melihat seberapa besar iman yang dimiliki oleh Ayub. Ayub kehilangan segalanya, tapi Ayub mampu menunjukkan imannya, bahwa apa yang sedang dialami tidak menggoyahkan imannya untuk dia meninggalkan Tuhan. Coba kita lihat pasal yang kedua, dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayub pasal yang kedua, ayat 7 sampai 10. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpalah Ayub dengan bara yang sangat busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya.
Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, musibah yang dialami Ayub itu begitu beruntun. Dia dirampok habis-habisan, saudara. Kambing dombanya, ternaknya dirampok habis-habisan. Belum selesai itu, saudaraku, anak-anaknya semuanya mati. Belum selesai itu, saudaraku, datang lagi masalah yang lain. Ya, dia mengalami kebakaran, saudara. Belum lagi itu selesai, dia juga mengalami dirinya sendiri, ya, ditimpa oleh satu penyakit, ya, yang disebut dengan darah yang busuk. Mulai dari telapak kakinya sampai ke batu kepala. Berarti satu badan, saudara. Ya, satu tubuhnya dia. Kadang-kadang kita bisa merenungkan begini, saudara. Ya. Kok bisa ya orang yang sudah dekat dengan Tuhan, orang yang hidupnya layak di hadapan Tuhan, kok mengalami musibah seperti ini? Saya sedang memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu, Saudara dan saya, bahwa selama kita hidup di dalam dunia ini dengan baik, kita tidak akan pernah lepas dari apa yang namanya masalah. Menjadi orang Kristen bukan berarti saudara bebas dari masalah. Saudara tidak punya pergumulan. Saudara hidup happy-happy saja, enak-enak saja, hidup diberkati berlimpah-limpah, nggak ada sakit, nggak ada kebangkrutan, ya, nggak mengalami kerugian, ya, nggak mengalami ujian. Oh, nggak begitu, saudara. Justru sebaliknya, saya mau bilang, semakin kita taat di dalam Tuhan, kita semakin setia kepada Tuhan, kita harus siap sedia untuk menghadapi cobaan yang datang dari iblis maupun ujian yang Tuhan berikan buat kita. Ya. Jangan pernah kita bersungut-sungut. Bisnis sepi, kita kecewa sama Tuhan. Kita bersungut-sungut sama Tuhan. Kita nggak mengucap syukur sama Tuhan. Kerja di PHK, kita balas untuk datang beribadah. Ya. Kita menyalahkan Tuhan. Kita kecewa dengan Tuhan, seakan-akan Tuhan kok nggak peduli ya. Kenapa saya harus di PHK, Tuhan? Kan saya sudah rajin ibadah. Kan saya sudah melakukan apa yang Tuhan mau, saya sudah kerjakan. Kok kenapa ya? Harus saya, Tuhan. Kenapa dia yang tidak kenal Tuhan, kok dia dipertahankan di perusahaan? Justru kenapa saya yang setiap malam rajin berdoa, baca firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, kok saya harus mengalami ini semua? Kadang-kadang mungkin timbul pertanyaan di pikiran kita, di hati kita seperti itu. Saya mau bilang, Bapak Ibu Saudara, ya, jangan kita punya pikiran sesuatu hal yang sempit, seakan-akan ketika masalah itu Tuhan izinkan terjadi, ya, itu akhir dari segala kehidupan kita. Ya. Ayub juga mengalami hal yang sama. Hidup kita tidak lebih baik dari Ayub, kan? Sementara mungkin pada zaman itu, mungkin banyak orang menghakimi Ayub, mengatakan Ayub adalah orang yang, wah, lu dikutuk Tuhan nih, lu pasti berbuat dosa nih, pasti berbuat salah nih, pasti kehidupannya menyimpang dan sebagainya. Tapi saya mau beritahu begini, saudara. Ya. Selama kita tahu, saudara, dalam kehidupan ini adalah proses perjuangan iman kita, seharusnya kita sadar bahwa kita harus mendasari hidup kita ini dengan iman yang teguh, pengharapan yang kuat betul-betul, bahwa di dalam Tuhan setiap pergumulan, tantangan apapun juga pasti akan mendapatkan jalan keluar. Jangan pernah tutup diri, saudara. Bentengi diri saudara. Udah, saya nggak mau lagi datang kepada Tuhan. Udah, mulai hari ini saya nggak mau lagi berdoa kepada Tuhan. Saudara salah, saudara keliru besar. Tapi hari ini, ingat, bagaimana respon kita itu menentukan bagaimana kita bisa menyikapi persoalan yang kita hadapi. Coba saudara lihat, ya. Ayub orang yang kaya begini, saudara, yang begitu dihormati, sampai mengalami satu penderitaan yang hebat, yang luar biasa. Ya, dia ada duduk di tengah-tengah abu, ya, ditimpa satu penyakit yang disebut dengan bara, saudara. Itu seperti bisul, benanah, saudara. Itu gatalnya bukan main. Jadi kalau digaruk pakai tangan, saudara, itu udah nggak berasa. Makanya dia harus garuk dengan menggunakan beling, pecahan botol, saudara, pecahan kaca. Ya, itu kalau digaruk, copot, saudara, ya, itu bagian kulit terlepas sampai kelihatan dagingnya. Itu nanahnya, ya, itu begitu banyak nanah di dalamnya, saudara.
Ini luar biasa loh cobaan yang dialami oleh Ayub. Kita belum ngalamin kayak begini. Coba kalau kita mengalami hal yang seperti ini, aduh, mungkin kita akhirnya akan bertindak sendiri. Kita akan mengikuti keinginan hati kita. Ayub ini begitu sangat luar biasa. Imannya begitu dewasa sekali, saudara. Oleh sebab itu kita lihat, ya, ayat 9, ini penting sekali, ya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya. Istri Ayub tidak bisa melihat kenyataan. Istri Ayub tidak bisa menerima kenyataan. Ya. Dia berkata bahwa apa? Mau ngapain datang ibadah kepada Tuhan? Mau ngapain kita melayani Tuhan lagi? Mau ngapain kita percaya sama Tuhan lagi? Udah kutuki aja Tuhan. Buktinya kalau kita seperti ini kan kita sudah melayani Tuhan. Kan kita sudah melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Mana buktinya kalau Tuhan itu sayang kita? Udah, buat apa? Mulai hari ini kau kutukin aja Tuhanmu. Dan abis itu kamu mati. Waduh, seorang istri yang harusnya menjadi penolong bagi Ayub, saudara, punya respon yang salah. Punya respon yang berbeda dari Ayub. Ya. Dia melihat dengan kacamata manusia. Dia tidak bisa menerima kenyataan. Kenapa, saudaraku? Ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, saya mau bilang begini, ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, orang bisa bereaksi. Termasuk istri Ayub. Ketika harapannya tidak sesuai dengan kenyataannya, maka dia bereaksi. Nah, reaksi itu ada dua. Reaksi positif atau reaksi negatif. Istri Ayub dalam hal ini, dia bereaksi negatif. Dia tidak bisa menerima kenyataan. Kenapa? Karena biasa hidup nyaman, bos. Karena biasa hidup di dalam kenyamanan yang begitu luar biasa dengan segala fasilitas yang serba ada. Kalau zaman sekarang mungkin kalau mau jalan-jalan ke mall, sudah siap, sopir sudah ada, mobil sudah ada, mobil dengan juga mobil yang nyaman. Uang ada, saudaraku. Mau makan apa saja bisa, saudara. Ini kan sebuah kenyamanan. Orang dunia juga cari itu, cari kenyamanan dunia, saudaraku. Karena itu sesuatu hal yang membuat daging kita itu nikmat. Istri Ayub tidak bisa melepaskan diri daripada kenikmatan duniawi, apa yang dialami. Dia tidak rela, saudara, dalam keadaan yang harus 180 derajat berubah. Dari kehidupan everything menjadi nothing. Dari memiliki segalanya, sampai tidak punya apa-apa lagi, saudara. Ya, biasa mungkin kumpul-kumpul, main arisan dan sebagainya dengan teman-temannya. Biasa masuk salon yang mahal, saudara. Dan menggunakan alat-alat kecantikan yang mahal-mahal. Kemudian juga pakai barang-barang yang branded dan sebagainya. Ketika diizinkan Tuhan mengalami kebangkrutan, jatuh kepada titik nol, betul-betul tidak memiliki apa-apa lagi. Nah, inilah ujian yang sesungguhnya. Ujian sesungguhnya buat kita nih. Apakah iman kita goyah, mundur, atau iman kita tetap? Hari-hari ini tidak sedikit anak-anak Tuhan yang mengalami PHK. Di masa pandemi COVID-19 ini, saudara, yang usaha juga sama. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang menutup usahanya. Kenapa? Karena situasi keadaan yang tidak memungkinkan. Ya, harus stop usahanya di pabriknya, saudara. Karena tidak lagi mampu untuk membiayai produksinya. Tidak mampu lagi untuk membayar gaji karyawannya. Kenapa? Karena daya beli masyarakat tidak ada. Ekonomi sedang mengalami resesi. Daya beli masyarakat itu sama sekali kenapa? Bisa menurun dan bisa hilang. Karena masyarakat tidak pegang uang hari-hari ini. Sektor industri, sektor perbankan, sektor jasa, dan berbagai sektor-sektor lain, saudara, mengalami kerusuhan hari-hari ini. Ada anak Tuhan yang hanya bekerja hanya 1 hari dalam 3 hari. Ya, berarti dalam 1 minggu hanya dua kali saja. Ada yang sama sekali sudah tidak bekerja lagi. Ada yang hari ini masih bekerja, saudara. Masih bekerja. Dan ada pemotongan gaji sekian %. Bukankah ini sebuah masalah? Ayo, justru di tengah-tengah situasi yang sulit seperti saat inilah kita menunjukkan iman kita, kualitas iman kita yang sesungguhnya. Kita belajar dari Ayub. Kita tidak mengalami cobaan, ujian seberat Ayub. Tapi mampukah kita merespon dengan iman yang benar? Saya mau bilang begini, hari-hari ini mari Pak, Bu, kita memiliki hikmat. Buat orang yang hari ini mungkin masih bekerja, masih ada pendapatan, ya kita harus bersyukur. Tapi hari ini,
yang kerjanya hanya pendapatan hari ini hanya 50% saja, mari kita hemat-hemat. Apa yang menjadi kebutuhan, ya, itulah yang menjadi prioritas. Yang bukan kebutuhan, ya, tidak perlu. Lebih baik saudara pakai, ya, untuk saudara menabung. Saudara harus efisiensi. Kita nggak pernah tahu ke depan akan terjadi apa dengan ekonomi kita. Tapi mari kita belajar dengan hikmat yang daripada Tuhan untuk kita bisa menyisihkan hidup hemat di masa-masa yang seperti ini. Ya. Buat mereka yang di PHK, kebutuhan makan setiap hari terus berjalan, sementara income tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Saya mau bilang, berdoalah kepada Tuhan, mintalah hikmat. Saudara harus bisa mencari sebuah alternatif pekerjaan hari ini yang bisa menopang kebutuhan keluarga saudara. Mungkin saudara bisa dagang, ya, saudara bisa bisnis kuliner, saudara bisa dagang lewat sosial media. Entah apa saja yang hari ini saudara bisa lakukan. Ya. Saudara tidak perlu pakai modal besar. Ya. Saudara cukup dengan modal yang kira-kira saudara miliki, tapi saudara bisa bawa itu di dalam doa saudara, dan saudara bisa pakai hikmat. Tuhan, dengan modal yang saya miliki seperti saat ini, sekarang ini, Tuhan, apa yang harus aku kerjakan untuk aku bisa melangsungkan kebutuhan hidupku. Saya percaya kalau kita bertindak dengan iman di dalam Yesus, Tuhan pasti akan sertai kita. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tetapi apa yang dikatakan Ayub ini luar biasa sekali. Respon Ayub berbeda ketika Ayub, ya, mendengar apa yang disampaikan oleh istrinya. Kutuki Tuhan, kemudian kamu mati. Ayub hanya bilang begini, engkau seperti perempuan gila. Dan inilah satu kalimat yang luar biasa ya saya tangkap dari Ayub. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi kita tidak mau menerima yang buruk? Artinya Ayub sedang bilang begini. Jadi kalau kita hari ini memiliki apa yang kita punya hari ini selama kita di dunia ini, saya mau bilang bahwa ini adalah kepercayaan dari Tuhan yang harus kita kelola dengan baik, yang harus kita pertanggungjawabkan dengan baik kepada Tuhan. Ini bukan milik kita, semuanya adalah milik Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, Ayub berkata, kalau apa yang hari ini kita miliki itu punya Tuhan, kalau Tuhan mau ambil, ya itu Tuhan bisa. Kita tidak bisa apa-apa, karena memang bukan punya kita, tapi ini punya Tuhan. Ini hebat, ini dahsyat luar biasa. Berapa banyak orang ketika dia punya sesuatu yang bisa dibanggakan, dia punya rumah yang besar, dia punya pabrik yang besar, punya aset yang besar, dia berkata bahwa ini adalah milik aku. Kan ini karena kehebatan aku. Ini kan karena kepintaran aku berbisnis. Ini kan karena aku lulusan luar negeri. Aku seperti ini. Aku sukses. Aku kaya raya. Aku berlimpah dalam harta. Lupa bahwa yang dia miliki adalah pemberian daripada Tuhan. Dan harusnya dia ingat bahwa Tuhan sedang memberikan kepercayaan kepada dia. Harusnya ya, orang ini bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau satu kali Tuhan izinkan, usahanya Tuhan ambil, anak-anaknya Tuhan ambil seperti Ayub. Bahkan kita mengalami situasi-situasi yang tidak enak lainnya. Kita harus berbesar iman. Kita harus berbesar hati. Bahwa ini adalah semua seizin Tuhan. Tetapi iman kita kepada Tuhan tidak boleh kendor. Semangat kita untuk kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, itu nggak boleh mundur, nggak boleh turun. Iman kita nggak boleh goyah oleh keadaan. Dengan goncangan apapun, iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun hari ini kita tidak punya uang, ya, percaya bahwa Tuhan bisa pelihara kita. Jangan batasi dengan pikiran kita. Mana mungkin Tuhan bisa berkati saya di situasi yang seperti ini. Dan apa yang kita katakan, saudara, itu bisa terjadi. Ayo hari ini kita belajar. Perkataan iman kita itu menentukan langkah iman kita dan kehidupan kita ke depan. Apa yang dilakukan oleh Ayub, pada akhirnya kita tahu. Ayub kembali diberkati Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat, Ayub diberkati double portion. 2 kali lipat dia diberkati. Begitu luar biasa. Ayub kembali membuat Tuhan bangga. Membuat Tuhan begitu senang, bahagia melihat betapa hebatnya seorang Ayub di mata Tuhan. Seorang yang punya iman begitu luar biasa. Saya percaya bahwa Bapak Ibu, saudara dan saya hari ini,
di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Saya pun mengalami situasi yang seperti sekarang Bapak Ibu Saudara rasakan. Tapi saya percaya Pak Bu, kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang memelihara hidup saudara dan saya. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, percaya kepada Tuhan. Berjalan dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saya percaya kita akan melihat hari-hari depan, hari-hari yang cerah bersama dengan Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata bahwa sebab apa? Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita sama-sama berjalan di dalam kehendak Tuhan, mengasihi Tuhan, setia sampai garis akhir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sukses selalu untuk Bapak Ibu Saudara pun di mana Bapak Ibu berada. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.